Berita Mission tanggal 8 Mei 2021 dengan judul Sengatan Kalajengking yang Mematikan, dikisahkan oleh Carlos Reyes dan Luz Murillo. Carlos Reyes saat ini berusia 39 tahun, sementara istrinya Luz Murillo berusia 34 tahun. Mereka berdua adalah seorang misionaris yang bertugas di Embera, Kolombia. Berikut ini adalah sedikit fakta singkat tentang Kolombia. Sekitar 90% penduduk Kolombia beragama Kristen. Katolik Roma berjumlah sekitar 71 hingga 79%, sementara Protestan 17%. Sisa populasi lainnya tergolong ateis atau agnostik. Sebagian dari 1% menganut agama non-Kristen, dan lebih dari 35% jumlah penduduk yang mengklaim memiliki agama tidak secara aktif menjalankan iman mereka. Berikut ini adalah kisahnya. Sekitar pukul 19.00 ketika Pendeta Carlos dan istrinya Luz bersiap untuk tidur, terjadi sengatan kalajengking. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa terlalu cepat untuk tidur pada pukul 19.00, tetapi Pendeta Carlos dan istrinya tinggal di pegunungan terpencil di Kolombia, bekerja sebagai misionaris bagi penduduk asli Embera. Di pegunungan itu semua orang tidur lebih awal. Tiba-tiba keheningan malam itu pecah karena gedoran keras di pintu rumah. "Pendeta, pendeta, keluar, keluar!" seorang wanita berteriak sambil menangis. Luz membuka pintu. Di luar berdiri Candida, seorang anggota jemaat. "Seorang bayi telah disengat kalajengking," kata Candida, rasa takut terlihat di matanya. Pendeta Carlos dan Luz segera berpakaian rapi. Sementara Pendeta Carlos mengambil senter, Luz sebagai seorang perawat berlari ke dapur dan mengambil bawang putih segar, botol yang berisi air minum, dan sebuah pipet. Candida menuntun pendeta dan istrinya ke rumah bayi itu. Ketiganya berjalan dengan hati-hati di malam yang gelap. Ular dan kalajengking bisa saja bersembunyi di rerumputan. Saat tiba di rumah bayi itu, mereka mendapatinya ibu dan bayi berusia setahun yang berada di rumah. Ayah bayi itu telah pergi mencari dukun. Ibu sedang menggendong bayinya. Tubuh bayi telah berubah menjadi keunguan dan bergetar hebat. Saya membaringkannya di tempat tidur gantung dan tidak memperhatikan kalajengking itu. Kemudian dia berteriak dan ketika saya mengangkatnya, saya melihat ada kalajengking. Ibu menjelaskan sambil menangis. Dia menunjukkan kalajengking berukuran besar yang sudah mati dan hancur di lantai. Dia telah membunuhnya dengan sepatu boot. Luz mengambil bayi itu dari pelukan ibunya dan mencari luka sengatan. Dahinya berkerut menunjukkan rasa khawatir. Bayi itu sekarat. "Mari kita berdoa," katanya. Ibu yang sedang menggendong bayi yang gemetar dan berwarna ungu itu bertelut di lantai. Pendeta Carlos, Luz, dan Candida juga bertelut dengannya dan mereka berempat berpegangan tangan. "Tuhan, Engkau memiliki kuasa dan Engkaulah satu-satunya yang dapat menyembuhkan bayi ini," Pendeta Carlos berdoa. Luz membersihkan luka bayi itu. Dia menumbuk bawang putih dan menempelkan sebagian di area luka. Kemudian dia mencampur sisa bawang putih lainnya dengan air minum di botol dan menggunakan pipet untuk meneteskan air itu ke mulut bayi. Setelah itu, Pendeta Carlos kembali berdoa. Dia dan Luz mengulangi proses mencuci luka, pengobatan dengan bawang putih, dan berdoa berulang-ulang selama 1 jam. Berangsur-angsur, bayi itu mulai pulih dan tidak lagi gemetar. Kulitnya yang ungu berubah menjadi warna merah muda yang sehat. "Kamu bisa menyusui bayimu sekarang," kata Luz sambil menyerahkan bayi itu kembali kepada ibunya. Ibunya memeluk bayinya erat-erat dan mulai menyusui anak laki-laki itu. Keluarga tersebut tidak lagi membutuhkan seorang dukun. Tuhan semesta alam lebih berkuasa. Pendeta Carlos berdoa untuk terakhir kalinya, sebuah doa syukur penuh sukacita. "Terima kasih Tuhan karena telah menjawab doa kami untuk bayi ini. Kami memohon agar Engkau menggunakan mujizat ini untuk menjamah hati keluarga ini sehingga mereka mengerti bahwa Engkau benar-benar adalah Tuhan," katanya. Carlos Reyes dan istrinya Luz Murillo bersama anak mereka. Sebagai dari persembahan Sabat ke-13 pada triwulan ini akan membantu membuka sebuah pusat pengaruh hidup yang lebih baik di Universitas Advent Kolombia untuk melatih para mahasiswa menjadi misionaris seperti Carlos. Carlos sendiri lulus dari universitas ini. Terima kasih telah merencanakan persembahan Sabat ke-13 dengan berlimpah. Tuhan memberkati.